wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, berkhusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat kita jadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat-nikmat tersebutlah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali lagi hadir di dalam pengajian kita yang mana sebulan sekali kita membaca di dalam majlis taklim kita ini kitab fikih, dan kita sudah tawakufkan sementara kemarin menyambut bulan suci Ramadan, kurang lebih ada 2 bulan ya kita tawakufkan pengajian kita, dan malam hari ini kita buka kembali daripada lembaran baru. Kita hadir lagi majlis ilmu di majlis taklim kita ini. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri daripada majlis taklim di setiap malam Jumat sebulan sekali, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita sudah dapat bisa kita amalkan jadi penyelamat kita agar betul-betul ibadah kita sesuai dengan apa yang disyariatkan di dalam agama Islam. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita sudah laksanakan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Amin. Dapat sampaikan kita menjumpai daripada bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para ulama-ulama terdahulu mengajarkan kepada kita untuk memasang niat tatkala memasuki daripada bulan Syawal ataupun di bulan Dzulqa'dah sekarang ini. Diajarkan kepada kita semua untuk kita memasang niat ya, karena disebutkan di dalam hadis bahwa niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Artinya apa? Artinya kita dianjurkan untuk kita memasang niat ya, tidak ada majelis taklim dimanapun berada ya. Kalau kita tidak ada uzur, kita pasang niat agar kita tidak meninggalkan majelis taklim tersebut dimanapun majelis taklim itu berada, baik di majelis taklim ini ataupun di majelis taklim Ustaz Khairuddin ataupun di majelis taklim yang lainnya ya, sehingga apa? Sehingga sewaktu-waktu kita tidak dapat menghadirinya dikarenakan ada uzur ya, kita mau jalan hujan besar, payung kagak ada, kita hadir bakalan lepek baju kita, itu kita nggak diharamkan mendapat daripada anugerah ganjaran pahala yang begitu besar ya. Pahala menghadiri majelis ilmu, jangan kita capek-capek sholat ribuan rakaat, hadir duduk sesaat di majelis ilmu. Dikatakan hudur majlisul ilm, hadir majelis ilmu. Kita hadir majelis ilmu ya, ada yang bawa pulpen, ada yang kagak. Ada yang niatnya cuman duduk kagak enak, ada di SMS mulu nih ya, sama pengurus majelis taklim, mana kagak enak kan, hadir dah sekali-sekali deh, hadir sekali-sekali, hudur tuh katanya. Hadir niatnya mau belajar, niat kagak belajar, duduk di majelis ilmu. Khairun min dikatakan hudur majelis ilmu khairun min salat alfi rakaat, lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Allah, 1000 rakaat kita salat wali ini orang. Tapi di zaman sekarang salat 1000 rakaat. Gobliyah ba'diyah aja kadang kita tinggalin ya, duha entar kerjain entar kagak kerjain, witir apa lagi, tahajud ya jauh banget deh tahajud. Nah ini hudur duduk kita di majelis ilmu, pahalanya lebih utama daripada sholat 1000 rakaat.
Wa khairun min iyada alf marid, dan lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Teman kita masuk rumah sakit, kita tengokin. Ya, kita tengokin, pahalanya seperti gunung Uhud. Ya, pahalanya sangat besar. Begitu juga menyolati jenazah 1000 jenazah. Itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh duduk di majelis ilmu. Jadikan hadir majelis taklim itu uzur daripada segala-galanya. Jangan segala-galanya kita ada satu acara, kadang-kadang kita kondangan, bisa di waktu lain hadir majelis ilmu dikalahin kondangan. Nanti kemarin kemana? Ada kondangan. Ntar dulu kondangan bisa waktu sebelumnya atau bisa setelahnya. Hadir majelis ilmu nggak bisa dikodok. Bisa nggak dikodok? Kalau kondangan kita nitipin ada namanya ukiran tuh. Oh, masya Allah si bulan ngamplopin nih, masya Allah. Catat tuh, ya. Ntar dibalesin lagi kita ngawinin, digamplopin lagi, ya. Atau daripada perkara-perkara yang lain bisa dikodok. Sholat misalkan, aneh kalau hadir majelis taklim di situ kita nggak bisa sholat awabin. Sholat awabin yang biasa saya kerjakan itu 8-6 rakaat. Kalau di situ sholat, ya, kemudian ba'diyah langsung taklim, aneh nggak bisa. Wirid aneh nggak bisa tinggalin. Wirid bisa dikodok. Gobliyah, ba'diyah, sholat awabin bisa dikodok. Tapi hudur majelis ilmu, hadir di majelis ilmu itu tidak bisa dikodok. Memang ada yang rekam, tapi beda, ya. Mendengarkan rekaman namanya duduk, kita dihadir di majelis taklim itu berada. Nah, kita mau bacain sedikit daripada hadis Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan di dalam riwayat dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Fi ba'd riwayat sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menempuh daripada satu majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mudahkan, akan tunjukkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan surga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan kita hadir majelis ilmu. Wa innal malaika, dan sesungguhnya malaikat laqadu ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Dan sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena ridha, ya, karena merestui apa yang mereka orang-orang yang menuntut ilmu agama laksanakan. Ridwan bima yasna. Ada kejadian, ini kejadian diceritakan di dalam sebagian kitab. Pernah ada satu orang istihza, dia menganggap remeh atau dia mengejek ini hadis. Ejekannya apaan? Kan tadi disebutkan bahwa malaikat membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama, ridwan bima yasna. Akhirnya ada satu orang lagi bawa kitab, bawa buku, bawa pulpen, agak cepat jalannya, mau belajar menuntut ilmu agama, hadir majelis ilmu. Ada satu orang lelet tengah jalan, pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng, ntar sayapnya malaikat patah. Kenapa? Karena malaikat membentangkan sayapnya untuk kita berjalan di atas sayapnya malaikat. Cuman nadanya dia ngejek. Akhirnya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan daripada, ya, malaikat, daripada jasadnya malaikat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ngejek tersebut. Saking dia kagetnya, saking terpingkangnya dia, sampai ini orang menjadi gila. Saking kagetnya dia, ternyata benar Allah Subhanahu wa taala membentangkan dari ini adalah satu majas yang mana Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa orang-orang yang menuntut ilmu agama laksanakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membentangkan daripada memerintahkan malaikat untuk membentangkan sayapnya karena ridha dengan apa yang diperbuat oleh orang yang menuntut ilmu agama. Wa innal alam la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'. Dan sesungguhnya alam semesta, wa innal alam, dan sesungguhnya alam semesta, la yastaghfiru lahu, beristighfar, memohon ampun
yang memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang menuntut ilmu agama, makhluk yang ada baik di langit ataupun di bumi, bahkan hatal hitan, sampai-sampai binatang-binatang filma yang ada di air. Fi ba'd riwayah fil bahr, di binatang-binatang yang ada di lautan, itu memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang menuntut ilmu agama dosa-dosanya diampunin ya Allah. Tuh fadilah menuntut daripada ilmu agama. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan orang yang mempunyai daripada ilmu alim, orang yang mempunyai daripada ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu, keutamaannya seperti apa? Seperti kafadil qamar 'ala sairil kawakib, seperti keutamaannya bulan di antara daripada bintang-bintang di langit. Bagaimana terangnya begitu bulan. Kemudian wa innal ulama warasahul anbiya warasatul anbiya, sungguhnya ulama itu pewaris daripada para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi ya wa innama warasul ilm, sungguhnya mereka adalah mewariskan, para anbiya itu mewariskan daripada ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bi khadin wafir, siapa orang yang mengambil daripada warisan tersebut, maka dia telah mengambil daripada warisan yang diwarisi oleh ulama tersebut. Kemudian dikatakan wa qad ikhtulifah, sebagian ulama mempunyai ada perselisihan pendapat tentang makna yang tadi Al-Faqih katakan, bahwa Allah malaikat membentangkan daripada sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu agama. Faqila, ada yang mengatakan wa huwa kinayatun anit tawadhu lahu wal khusyu'. Ya, ini adalah sebagai kinayah, kiasan tawadhu'nya dan khusyuknya malaikat ya memandang daripada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Waqilah kafful anit tiran. Ada yang mengatakan bahwa juga malaikat melindungi daripada orang-orang yang menuntut ilmu agama, linuzuli indahu wal hudur ma'ahu, dan juga malaikat katanya hadir ya ingin mengambil daripada keberkahan orang-orang yang menuntut daripada ilmu agama. Wa qila ma'nahu tahmiluhu 'alaiha wa tu'inu 'ala bulughi maqsadihi. Ya, dari juga mengatakan bahwa ini adalah malaikat itu ya tahmiluhu, membawa mereka, melindungi daripada kejelekan-kejelekan yang ditempuh dalam perjalanannya, 'ala bulughi maqsadihi, sampai dia menempuh daripada apa tujuan mereka. Kemudian ma'asyiral hadirin, dikatakan di dalam pertanyaan dilontarkan oleh seorang ulama besar di Hadramaut, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau salah satu gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Siftud Durar yang kita baca tadi maulidnya. Beliau mempunyai guru Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi pernah ditanya, wa su'ila ya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ayu syai'in minal intifal hasil hitan minal alim hatta astaghfarat lahu, apa manfaat kepada orang yang mengetahui daripada ilmu agama, seorang ulama, seorang alim, sampai-sampai makhluk-makhluk beristighfar kepada orang tersebut, bahkan sampai hitan, sampai makhluk-makhluk yang ada di laut atau di air beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fa ajabah, dijawab, innal alim idza amila bi ilmihi wa 'allama an-nasa al-ilm wa amarahum bil khair wa tamaru wa nahahum 'anil syarri wa zajaru radhiyallahu 'anil ibad. Seorang alim tatkala dia mengamalkan ilmunya, wa 'allaman nasal ilma, dan mengajarkan orang-orang daripada ilmu tersebut, wa amarhum bil khair wa tamaru, dia mengajak kebaikan, kemudian orang-orang tunduk ikut ya daripada kebaikan tersebut, melaksanakan kebaikan tersebut, wa nahahum anisyar, dan orang alim tersebut
yang mencegah daripada perbuatan yang syar, perbuatan maksiat, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia tunduk meninggalkan daripada perbuatan tersebut, radhiyallahu 'anil ibad, maka Allah Subhanahu wa taala ridha atas makhluk-makhluknya. Wa andalar rahmah, dengan Allah Subhanahu wa taala ridha, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Wa andalar rahmah wa barakah at-ta'ah, ya, dengan keberkahan, bibarakatit ta'ah, dengan keberkahan taat yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal ghais, dan hujan, yantafi'u bihi kullu syai' minal hayawan hatta samak fil bahr, dan hujan yang turun itu keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan siapa? Seorang ulama yang mengajak kebaikan, yang mencegah daripada kemungkaran, diikuti oleh masyarakat, diikuti oleh manusia-manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, di antaranya hujan. Dan hujan dikatakan mendapatkan daripada manfaat daripada air hujan tersebut hatta sama, sampai ikan yang ada di lautan mengambil daripada kemanfaatan daripada air hujan, karena beda air hujan dengan air yang ada di lautan. Kemudian dikatakan wa hadza min barakatil ilm wa da'wah al-alim bihi, ini keberkahannya ilmu dan keberkahannya daripada ulama yang mengajarkan daripada ilmu tersebut. Wa kadzalikal alim ya'muru bil ihsan lil hayawan, begitu juga seorang alim, seorang ulama mengajarkan kita untuk berbuat baik, bahkan sampai berbuat baik kepada hewan-hewan. Ya, fi sa'iri ahwalihi, dalam keadaan segala keadaannya, sampai nanti waktu kita memotong hewan korban, nanti dikit lagi kita musim korban, kita disuruh berbuat baik, jangan berbuat kasar. Kan yang ngajarin siapa tuh? Ulama yang ngajarin. Tukang jagal sih, panitia main rubuhin aja, main deprakin aja, ntar ada yang patah kakinya, ada yang pincang, ada yang memer. Nah itu kagak sah dibikinin dibuat korban, karena ada syarat-syaratnya tuh untuk sahnya berkorban. Ulama yang ngejelasin tuh, kita disuruh berbuat baik sama hewan-hewan. Ya, dikatakan ya innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kebaikan atas segala sesuatu. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila kalian memotong, maka perbaik daripada potongannya. Suruh perbaik daripada potongan. Ini diperintahkan sampai ulama mengajari kita berbuat baik. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada rahmatnya, karena keberkahan daripada orang alim tersebut, maka ya mereka beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bana dzalika wajhu kauni kulli syai' yastaghfiru lil alim hatta hitanul bahr. Maka demikian itu daripada dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan daripada makhluk-makhluknya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mengajarkan daripada ilmu agama. Kemudian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, beliau berkatakan bahwa istighfar hitanul bahr, beristighfarnya makhluk-makhluk yang ada di lautan, lil alim, untuk orang yang mengajarkan daripada ilmu agama, yakunu fi hayatihi wa ba'da mamatihi, itu dalam masa hidupnya dan sudah meninggalnya. Bukan waktu hidupnya aja, udah meninggal dunia, diistighfarin oleh makhluk-makhluk yang ada di lautan. Subhanallah, ya, diistighfarin, dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang alim yang mengajarkan ilmu agama walaupun si alim sudah meninggal dunia. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kenapa? Li annal ilma yuntafa'u bihi ba'da mautil alim ila yaumil qiyamah. Karena ilmu itu bermanfaat, diamalkan, dilaksanakan oleh orang-orang setelahnya sampai hari kiamat. Itulah daripada keutamaan kita hadir majelis ilmu. Kita sabarin waktu kita jadikan ya hadir majelis ilmu itu uzur untuk meninggalkan segala sesuatu. Aneh nggak bisa dulu nih, ada rapat, ada ini, kenapa? Aneh hadir majelis ilmu. Jadiin itu ya uzur segala sesuatu dengan kita menghadiri daripada majelis ilmu, sehingga
Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita punya kita punya urusan. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri daripada majelis ilmu, kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita dapetin bisa kita amalkan dan bisa kita ajarin kepada keluarga-keluarga kita dulu. Kita nggak bisa ngajar ke sono kemari, kita ajarin kepada keluarga kita. Keluarga kita pakai, ajarin lagi ke anak-anak itu terus yang dikatakan ya, itu dikatakan yuntafa'u walau ba'da mautihi. Itu memberikan daripada manfaat walaupun ini orang sudah meninggal dunia, dan pahala yang mengalir yang enggak putus-putus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat. Al-Fakir mengucapkan minal aidinul faidinul maqbulin, karena kita belum ketemu kemarin setelah Idul Fitri. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Sampaikan kita di bulan Ramadan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sambutan dan juga unjangan. Semoga dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh kita bersama, insya Allah kita dapat mengamalkan setelah kita meninggalkan tempat ini. Hadirin, sebelum kita tutup acara ini, izinkanlah kami sebagai khadimul majlis di tempat ini yang pertama mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin sekalian, jemaah sekalian yang telah hadir di tempat ini, dan juga yang kedua mengatur banyak terima kasih yang kepada jemaah sekalian dan juga kepada masyarakat yang berada di lingkungan ini dan juga di luar lingkungan ini. Sebagaimana kita telah lihat bersama di depan, alhamdulillah kami bersama jamaah dari Majelis Taklim Ahmadiyah Salam ini telah menyelesaikan dan merampungkan daripada yang di depan, yaitu kami membuat kanopi, dan juga kami sebagai menantu atau dari anak dari almarhum Walid Ki Haji Abdul Hamid Ibrahim, sebagaimana yang dicita-citakan oleh beliau, ingin di Majelis Taklimnya ini akan dibuat kanopi sehingga nanti kalau ada pengajian tidak ada keujinan. Alhamdulillah kami bersama teman-teman telah menyelesaikan tempat ini, dan juga terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan atau menyisihkan hartanya demi kemaslahatan di Majelis Taklim ini. Semoga dan mudah-mudahan apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh beliau insya Allah dikabul Subhanahu wa taala. Dan juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak sekalian, mungkin di tempat ini kurang berkenaan ya untuk duduk di sini. Kami selaku khadimul masjid mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan insyaallah pengajian sebagaimana biasa yang nanti kita lanjutkan di minggu atau bulan yang akan datang, yaitu pada bulan Juli yang pada tanggal 1 kita ketemu kembali ya. Jadi kita minggu pertama dan minggu ketiga sebagaimana biasa, dan insyaallah kami merencanakan Habib Hud sudah ketemu dengan kami yang insya Allah akan mengadakan pengajian bulanan di sini. Dimeti dan minta, insya Allah Habib Hud bisa mengabulkan. Doakan buat jemaah sekalian, nanti juga bukan untuk ibu-ibu untuk bapak-bapak, dan juga nanti mungkin untuk ibu-ibu untuk kita mengaji bersama di tempat ini. Dan sebelum kami menutup, kami mohon kepada di sini kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Masjid Indonesia Cabang Pancoran Ustaz Firman Imron yang telah hadir di tempat ini, dan kami memberikan kesempatan. Nah setelah itu nanti kami mohon Ustaz Khairuddin untuk dapat menutup acara ini. Pada Ustaz Firman untuk memberikan sambutan sekitar 5 menit kepada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata